Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat peta konsep. Ya teman-teman, peta konsep yang akan kita buat kali ini adalah menggunakan MS Word. Contoh peta konsep yang sudah saya buat dengan MS Word adalah ini, dan nanti kita akan membuat lebih kurang juga seperti ini ya. Peta konsepnya seperti ini. Ide utama atau pokok utamanya itu adalah makanan, kemudian dibagi-bagi menjadi ini, kemudian sub-sub turunannya ini ya. Jadi ini level 1, ini level 2 nya yang coklat, level 3 nya yang hijau, kemudian yang warna peach ini level bawahnya 4, seperti itu ya. Ini peta konsep itu biasanya dipakai untuk memudahkan pemahaman secara globalnya, seperti itu. Oke, apa saja yang akan kita perlu lakukan, yaitu yang pertama kita langsung saja teman-teman. Yang pertama teman-teman menuliskan dulu poin atau temanya sampai ke sub-sub temanya gitu ya. Poin tulisannya menurun, kemudian pisahkan dengan enter. Yang kedua adalah setting tab. Ini untuk penentuan levelnya ya, level poinnya. Kemudian copy tulisan. Yang ketiga, pastikan di Smart Art. Yang keempat, cara menambah dan mengurangi tema ataupun poinnya. Yang kelima adalah mengubah tulisan ataupun warnanya. Keenam, mengubah shape ataupun bentuk. Kemudian yang ketujuh adalah mengubah ukurannya. Oke, yang pertama kita masuk ke penulisan tema dulu. Penulisan tema tersebut misalnya seperti ini teman-teman. Nah, tadi kan kita menulis dengan tema besarnya makanan ya. Jadi sub-subnya juga ditulis dulu seperti ini. Dia menurun sampai habis ya, sampai benar-benar habis di level-level terendahnya. Misalnya di tempat saya di contoh ini adalah makanan, kemudian ada makanan pokok. Nah, contoh dari makanan pokok itu tadi sub temanya itu dituliskan sekaligus di sini. Kemudian lauk, sub-subnya ini dituliskan seperti ini. Sayur dituliskan lagi seperti ini. Nah, begitu seterusnya hingga poin-poin yang sudah teman-teman draftkan itu tertuang di lembar kerja Word ini semua. Jika sudah seperti ini, maka kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kita akan men-setting tab ya, lalu mengcopy tulisan. Setting tab ini berguna untuk menentukan posisi level dari suatu poin ataupun suatu tema. Konsepnya yang perlu kita pahami adalah bahwa semakin tulisan itu masuk ataupun menjorok ke dalam, maka dia akan semakin menjadi level di bawahnya, dia levelnya semakin turun, seperti itu. Misalnya ini, makanan ini adalah ide utama, ide pokok, kemudian di bawahnya ada makanan pokok. Makanan pokok, kita klik di depan makanan pokok, kemudian kita tab sekali. Oke, seperti itu. Nah, artinya makanan pokok ini adalah sub dari makanan, seperti itu. Kemudian ternyata makanan pokok ini punya sub-sub lagi, yaitu nasi ini sampai gandum misalnya. Kita buat dua saja, dua ini. Kita tab 1. Kalau ini kan masih selevel, kita turunkan lagi levelnya. Nah, seperti itu. Kita tab lagi sekali. Yang gandum dan kurma saya hapus. Kemudian yang lauk ini kita tab sekali biar sejajar dengan makanan pokok. Telur ikan ini kita tab 2 kali, 1, 2. Yang ini kita hapus saja dulu. Kita hapus. Sayur kita tab sekali sudah. Bayam, sawi kita tab 2 kali. Begitu ya teman-teman seterusnya sampai habis. Kita hanya main menggunakan tab. Oke, jika sudah di tab-tab seperti ini dan posisinya adalah seperti ini, sudah selesai setting level dengan tabnya. Kita mau mengcopy tulisan, klik dari atas, seret aja ke bawah hingga habis, atau bisa Ctrl A juga. Pastikan tidak ada dokumen lain yang ke copy ya. Jadi lebih amannya adalah diseret seperti ini. Siapa tahu ada dokumen lain, kalau di Ctrl A kan nanti semuanya akan keblok ya. Ada tulisan-tulisan yang lain seperti itu. Jadi sudah diblok sampai bawah. Kemudian Ctrl C, ataupun teman-teman bisa mengklik di sini copy. Setelah copy, setelah Ctrl C, teman-teman masuk ke insert. Ini ada insert, klik insert di situ. Masuk ke Smart Art. Di
Di Smart Art ini kita mau membuat peta konsep, jadi kita pilih hierarki. Hierarki ini untuk pengetahuan teman-teman biasanya juga dipakai untuk membuat struktur organisasi. Ini hierarkinya. Kita buat peta konsep yang standar ini ya. Yang ini kita pilih. Kemudian pilih OK. Maka akan terbuka jendela ini seperti ini. Ini teks. Kenapa tampil seperti ini? Karena ini di sini tulisannya seperti ini. Ini kita hapuskan saja. Ini kita tarik ke bawah, kita blok seperti itu. Kita hapus backspace. Yang teks tinggal satu ini kita juga hapus. Ya, peta konsepnya seperti ini teman-teman. Untuk peta konsep yang paling sederhana, paling basic ini sudah jadi. Namun jika teman-teman ingin menghiasnya, mempercantiknya, maka kita bisa mengubah warnanya misalnya. Setelah dipastikan, kemudian yang keempat adalah kita akan belajar menambah ataupun mengurangi subtema tersebut. Kita menambah dulu ya. Di sini di pisang ini kan jenisnya baru satu. Kita mau tambah nih di pisang, misalnya pisang Ambon gitu ya. Kita taruh di bawah kepok ini ada tulisan Ambonnya. Kita pergi ke ini, ke panel teksnya ini, cari yang pisang. Nah ini pisang. Ini pisang, dia cuman punya turunan pisang kepok tok ya, pisang kepok saja. Jadi kita mau tambahkan. Caranya klik di sini di belakang tulisan kepok. Di belakang tulisan kepok kita klik, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini pun juga udah muncul kotak tapi masih kosong. Kita tuliskan di sini ya, di text pen-nya ini Ambon. Seperti itu. Ambon. Oke. Itu cara menambahnya ya. Ini pisang Ambon. Sudah tertambah ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jika posisi text pen-nya ini tidak terlihat, misal seperti ini, saya silang, saya tutup, teman-teman bingung mencarinya. Ini teman-teman pergi dulu di Smart Art Design-nya di atas ya, pastikan sudah aktif, ini sudah diklik. Setelah Smart Art Design aktif, kemudian ada text pen di sebelah sini, ada text pen, klik di text pen-nya, maka akan muncul. Setelah text pen muncul, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Prinsipnya tadi ya, semakin ke kanan dia semakin menjadi level yang bawah. Ini selesai. Kemudian kita mau mengurangi. Kita mau menghilangkan sawi ini ya. Sawi kita contohkan cuma bayam saja sayurnya misalnya. Yang sawi ini kita mau hilangkan. Teman-teman bisa dari sini klik, kemudian di backspace, atau dari sini juga bisa di delete, di backspace dari sini. Dari sini bisa, dari shape-nya. Ini di shape, saya klik backspace. Hilang sawinya ya, seperti itu. Tinggal dihapus saja. Kalau menambah tadi, cari dulu posisinya di mana, di sini text pen-nya, kemudian tinggal ditambahkan di mana posisinya yang seharusnya menjadi tempat dia yang baru itu. Kemudian kita menghias, kita ubah tulisan dulu. Ini tulisannya putih. Kalau mau mengganti fontnya, tinggal teman-teman masuk ke text pen ini. Kalau semua tinggal di Ctrl A seperti itu, biar tulisannya keblok semua. Kita masuk ke home. Kita mau mengganti tulisan ini kan Calibri. Kita mau buat tulisannya ganti font misalnya. Seperti mengganti tulisan pada umumnya itu ya teman-teman ya. Saya pilih yang Arial Black. Warnanya bisa teman-teman pilih. Tadi kan putih. Kita misalnya mau ganti warna hitam. Automatic. Nah itu sudah ganti warna. Nah itu untuk mengganti tulisan. Sekarang adalah untuk mengganti warna teman-teman. Warna di ininya, shape-nya. Warna shape-nya mau kita ganti. Cara menggantinya tinggal teman-teman pilih mana yang mau diganti. Misalnya di poin utama ini yang makanan kita mau ganti. Klik dulu di makanan, di shape bentuk makanannya ini. Kemudian pilih format. Kemudian pilih change shape. Setelah diubah bentuknya, setelah diklik change shape-nya, kita bisa ubah ke bentuk yang teman-teman kehendaki. Saya pilih yang ini. Change shape-nya kita ubah menjadi bentuk yang lain, yang ini ya. Kalau bias agak sama dengan yang tadi. Kemudian
bentuknya ini juga masih bisa kita kombinasikan dengan bentuk-bentuk efeknya. Ini efeknya silahkan dipilih, misalnya efek yang ini kita pilih, itu bentuknya sudah kita ubah jadi seperti ini ya bentuknya ya. Oke. Nah, jika teman-teman ingin ini kan mengubah satu-satunya lebih advance. Tapi kalau mau cepat, teman-teman mau cepat tanpa harus satu-satu, maka di sini sudah disediakan ya. Pilih Smart Add Design untuk mengubah warna. Smart Add Design, klik. Kemudian ini Change Color. Kalau ini kan defaultnya tadi kita pakai yang ini, semua warna sama. Artinya semua level menggunakan warna biru. Tapi kalau kita Change Color, ada pilihan-pilihan, misalnya yang ini kita pakai yang hijau ini, kita klik. Ini peta konsep yang sudah kita buat dengan menggunakan pengurubahan warna. Kita lihat di contoh saya yang tadi ya, kita naikkan. Nah ini kita buat seperti ini, kita akan buat seperti ini. Cara membuat seperti ini adalah dengan cara mengubah bentuk shape-nya tadi, kemudian membuat outline-nya. Kemudian kita klik format, shape outline-nya kita ubah warnanya, misalnya kita buat dia warna merah, shape outline-nya merah, dan ini efeknya kita ganti. Kemudian kita besarkan ini ya, besarkan garisnya. Makanannya, ini untuk makanan udah selesai. Kemudian yang bawahnya tadi kita warna coklat ya. Sebenarnya begini saja sudah selesai teman-teman ya. Yang terpenting adalah menunjukkan bagaimana konsep itu dapat dipahami dan dimengerti. Tapi ada ketikanya kita memerlukan untuk mendesainnya lebih menarik, maka perlu mendesainnya. Jika tidak pun tidak mengapa, yang penting adalah pemahamannya gitu ya. Ini adalah untuk mengubahnya, mengubah shape-nya. Kita klik seperti ini, kita pilih shape-nya. Ini kita mau buat sedikit ada melengkung tadi ya, yang coklat seperti di contohnya. Kita pakai format, kemudian change shape. Pilih yang sebentar, yang ini tadi warnanya coklat, kita buat coklat juga biar agak mirip dengan di contohnya tadi yang ini. Jika mau menambah besarnya tulisan, kita buat besarnya tulisan menjadi 9, tuh mengubah tulisannya. Nah ini tadi mengubah warna, mengubah bentuk. Kemudian untuk mengubah ukuran ya, saya pilih dulu, masuk lagi ke format. Ini ada memperluas dan ini untuk mengecilkan, kita buat yang memperluas. Jadi tulisan yang kita klik, yang kita pilih itu dia akan menjadi lebih besar. Kemudian yang bawahnya kita mau buat yang level 3 ini menjadi lebih warna hijau ya, warna hijau. Kita buat warna hijau. Kita pilih dulu semuanya. Fill-nya kita buat yang hijau. Kemudian bentuknya kita ubah juga, format ya, format, change shape-nya kita buat yang ini. Oke, kemudian efeknya kita buat ada line-line putih seperti itu. Tulisannya kita juga mau agak besarkan biar agak terlihat. Tulisannya kita buat jangan 5 ya, terlalu kecil itu 5. 8 mungkin. Kemudian kita buat dia, nah 8 kita buat dia hitam aja, enggak, biar putih. Kemudian yang ini, yang level berikutnya kita membuat tadi warna apa yang di contohnya, warnanya sama peach ya, kita buat biasa. Kemudian di tulisannya kita buat hitam aja, kita buat warnanya tulisan menjadi hitam. Kita naikkan, jangan 5, terlalu kecil tidak terbaca. Kita buat menjadi 8. Seperti itu. Kalau mau dibuat shape efeknya, kita masuk ke format lagi, ada shape efeknya. Misal kita buat yang ini. Oke teman-teman, ini adalah peta konsep yang kita buat ya. Ini kalau mau dibesarkan tadi caranya dibesarkan di format ya, masuk ke format, masuk ke luaskan, klik aja, klik yang memperluas ini. Nah seperti itu. Nah begitu teman-teman, itu untuk warnanya. Tadi menambah dan mengurangi sudah, untuk warna dan ukuran sudah, kemudian bentuk shape sudah, kemudian ukuran juga sudah. Oke, semuanya sudah. Jika nanti terlalu cepat penjelasannya, teman-teman bisa mengulangnya gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharing pembuatan peta konsep menggunakan MS Word sudah cukup. Oh ya, ada satu lagi tambahan untuk garisnya. Garisnya ini jika teman-teman rasa ini kurang jelas, bisa lo dipertebal. Klik aja di garisannya. Nah di garisnya ini kita tekan shift
biar ada dua sekaligus, ini kita blok 2. Nah, setelah tekan shift seperti ini, masuk ke format lagi, kemudian masuk ke sini bisa, ini ada garisan, mau ditebalkan seberapa ya. Saya misalnya yang ini kita buat tebal seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Begitu teman-teman cara untuk membuat peta konsepnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya Allah di video-video berikutnya. Terima kasih.